Oke, kita akan coba bahas, nge-review dulu sebelum kita bahas tugas minggu kemarin. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang menyederhanakan akar. Kata semuanya, PowerPoint-nya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan, Miss. Oke. Nanti kita akan bahasnya. Kita nge-review dulu materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah coba bahas menyederhanakan bentuk suatu akar. Nah, kalau bentuk akar kemarin Miss ada dua cara. Yang pertama ada cara kita coba-coba, yang kedua cara yang pohon faktor. Kita coba cara coba-coba dulu. Kalau kita coba-coba di belakang minimal atau paling kecil dimulai dari 2. Coba kita cari 50 ini berapa kali 2-nya? Berapa? 25. 25. Coba kita cek 25 ini merupakan bilangan akar nggak? Ada nggak hasilnya? Yang pangkat 2? Nggak ada, Miss. Ayo coba dicek. 1 pangkat 2 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, ada nggak? Ada. Ada, berarti di sini kita bisa pecah dong. Jadi akar 25 dikali akar 2. Yang bisa dihasilin ya akar 5-nya. Tadi akar 5 hasilnya 5. Di sini akar 2 nggak bisa dihasilin kan? Maka kita biarkan saja. Ini hasilnya. 5 akar 2. Ini cara pertama. Atau cara kedua, kita pakai pohon faktor. Seperti ini. Kalau misalkan dibagi 2, itu dia 25. Lalu di sini ada dibagi 5 sama dibagi 5. Di sini angka yang sama, angka 5 kan? Gitu kan? Berarti yang sisanya ini, yang sisa kita bisa jadikan akar belakangnya. Seperti ini. Jadi angka yang samanya, karena dia 5-nya ada 2, jadi kita ambil aja hanya satunya aja. Gitu. Hanya salah satunya. Berarti yang kita ambil 5. Sisanya di sini ada akar 2. Seperti ini. Sama cara pengerjaannya. Kamu tinggal pilih aja mau pakai cara yang mana. Ini kalian harus bisa bagian sini dulu. Karena kalau kalian nggak bisa bagian sini, kalian bakal bingung nanti di operasi akarnya. Kalian harus bisa di bagian sini dulu nih. Kalau akar 76. Berarti kalau misalkan kamu bingung pakai yang tebak-tebakan, kita langsung aja pakai cara yang ini. 76 bisa dibagi 2 kan? Berapa? Berapa? 38. 38. Terus 38 masih bisa lagi nggak? Dibagi 2. 2. Berapa hasilnya? 19. 19 masih bisa nggak? Enggak. Udah nggak. Berarti kita yang sama ini ada angka 2 dan sisanya 19. Nah, 19 ini akan jadi akar belakangnya. Lalu kalau dia angka 2-nya ada 2, berarti yang kita ambil berapa? Yang kita ambil berapa angka? 1. 1, berarti 2 akar, sisanya berapa nih? 19. Ya. Ini hasilnya. Jadi akar 76 itu adalah 2 akar 19. Oke, kalau akar dari 125, coba dikerjain dulu pakai pohon faktor. Ya, silakan masing-masing. Kita pohon faktor begini. Yuk, cari dulu nih. Pohon faktor dari 125.
125 bagi 5. Hasilnya jadi 25. Oke, terus 5 dibagi 5. 5 dibagi 5. Oke, yang sebelah kiri sini kita bisa kasih bulatan 1. Yang sisanya yang sebelah kanan ini akan menjadi akar belakangnya. Berarti dia jadi berapa nih? 5 akar 5. 5 akar 5. Seperti ini. Kalau 200. Pohon faktor dari 200. Kalian cari dulu. Sambil dicek. 200 ini dimulai dibagi 2. 2. Kalau dibagi 2, 100. 100. Terus kalau dibagi 2 lagi 50. 50. Terus Dibagi 2, 25. 25. Terus Yaitu Dibagi 5, jadi 5. 5. Oke. Di sini ada angka yang sama. Ada 2, lalu di sini ada sisa 5, dan ada di sini sisa 5. Nah, kalau yang dia di sebelah kanan, yang paling bawah sudah pasti menjadi akar 5. belakangnya. Ini nggak bisa begini. Jadi nggak bisa pakai ini. Kalau misalkan dia pakai cara yang coba-coba, kita dimulai dibagi 2. Kalau dibagi 2 berapa? 100. 100. 100 ada hasilnya nggak? 10. 10. Berarti kita bisa pecah. 100 kali akar 2. Jadi hasilnya 10 akar 2. Soalnya hasil begini nih. Berarti nggak semua akar kita bisa pakai cara pohon faktor. Yang utamanya kalian harus tetap harus coba-coba yang ini. Yang utamanya tetap yang cara pertama ini kalian harus coba. Berarti kalau misalkan begini, ya harusnya begini nih. Yang ini jadi akar belakangnya. Berarti 2 dikali 5 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Harusnya begini. Karena Miss juga baru tahu nih cara pengerjaan pakai cara pohon faktor bisa. Sebelum-sebelumnya Miss selalu pakai coba yang begini cara ngitungnya. Ya, kita coba satu soal lagi deh. Beberapa soal lagi. Oke, akar dari 128. Kita pakai coba cara yang kita coba-coba masukin. Gitu kita kalau ini kita dimulai dibagi 2. dibagi 2. Kalau dibagi 2 berapa? Kalau dibagi 2 berapa? Kalau dibagi 2 berapa sini? 64. 64. Kalau 64 ada nggak hasilnya? Dihafalin, Noyo pangkatnya. 8. Pangkat 8 akar 2. 8 akar 2. Akar dari 150.
Coba kalau kita dibagi 2. Kalau dibagi 2 berapa? Tujuh lima ada nggak hasilnya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia nggak bisa dibagi 2. Dinaikin lagi setelah 2. Setelah 2, 3. Coba 50. kalau 50 ada nggak? Nggak ada. Ada, berarti nggak bisa naikin lagi. Dibagi 4. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba naikin. Setelah 4, 5. Ada, Miss. Jadi 30 deh. Aku udah hitung 30 ada nggak hasilnya? Nggak ada. kalkulator. Berarti nggak bisa lagi. Kita naikin lagi. Setelah 5, 6. Berapa? 150 bagi 6. 20? 25. 25. 25 ada nggak hasilnya? 5. Berarti kita bisa pecah. 25 dikali akar 6. Hasilnya 5 akar 6. Oke, seperti ini. Masih pada bingung nggak cara menjabarkannya? Jangan sampai masih bingung nih. Kalau kamu masih bingung, kasihan nanti kalian bareng-bareng. Kalau 27, berarti berapa kali berapa nih? Biasanya 9 kali 3. 9 dikali 3. Jadi hasil akhirnya 3 akar 3. 3 akar 3. Oke, kalau 48, 16 dikali 3. 16 dikali 3. Hasil akhirnya 4 akar 3. 4 akar 3. Kalau 72, 36 dikali 2. 36 dikali 2. Jadi hasil akhirnya 6 akar 2. 6 akar 2. Oke. Kita akan membahas soal yang kalian kerjakan di kemarin, latihan halaman 26. Miss. Nanti aja dicatat ya, nanti aja dicatat ya. Nanti aja Patrick catat ya setelah ini. Setelah penjelasan. Latihan 6. Kemarin Miss coba kalian kerjakan nomor 1A sampai D. Akar 75. Nah, berarti akar 75 berapa nih? 25 dikali 3. 25 dikali 3. Hasil akhirnya 5 akar 3. 5 akar 3. akar 3. Oke, yang B. Akar 48. 16 dikali 3. Jadinya 4 akar 3. 4 akar 3. Oke, yang C. Akar 80. 16 kali 5. Oke, jadinya Jadinya jadi 4 akar 5. akar 5. akar 5. Oke, kalau yang D. Akar 112. 16 dikali 7. Oke, jadinya 16 kali 7. 4 akar 7. 4 akar. 4 akar 5. 4 akar berapa, Patrick? Bener nggak nih? Tadi Miss dengar 4 akar 5 kamu ngomong. Yang D. 7. Oke, 3A. Akar 3 dikali akar 27. Kalau ngomong nih saya Berarti ini kita bisa langsung kita satuin. Jadi hasilnya akar 84.
1. Akar 81 berapa hasilnya? Ada nggak? 9. 9. Ya, hasilnya 9. Oke, terus yang B. Akar 5 dikali akar 10. Berarti kita kalikan dalamnya. 5 dikali 10. Akar 50. Berarti akar 50 berapa nih? 5 akar Kali 2. 2. Kali 2 berarti hasil 5 akar 2. Oke, terus yang C, 3 akar 6 dikali 8. Nah, kalau kayak gini berarti 3-nya di luar. Yang belakang kita kalikan. 6 dikali 8. Jadi 3 akar 48. Yang 48-nya, 3-nya kita biarin. 48-nya berapa kali berapa? 16 dikali 3. Ini kan sama kan kayak di atas kan? Berarti tinggal 3 dikali 16 ini. 16 kali 3 kan 4 akar 3. Berarti tinggal 3 kali 4-nya aja. Berarti 12 akar Akar 3. seperti ini. Terus yang E, 3 akar 2 dikali 7 akar 32. Berarti yang seperti ini, 3 dikali 7, yang angka di depan akarnya kita jadikan 1. Lalu yang dalam akarnya kita kalikan. Berarti 3 dikali 7, 21. 21 akar 64. Akar 64 ada nggak? Tiga. Akar 64. 8. 8. Berarti tinggal 21 dikali 8. Hasilnya 168. Seperti ini. Oke, yang latihan yang salah dibenarkan dulu. Yuk, jangan lama-lama. 8. Yang salah dibenarkan. Yang punya aku benar, Miss. Yang benar ya? Justru Yang nggak usah. Aku Ya. begini. Jangan salah aja maksudnya, maksud Miss. Yang salah dibenarkan, yang benar ya sudah. Oke, Miss boleh lanjut ya. Nomor 4 sama 5 ya. Nomor 4A. Akar 48 dibagi 3. Berarti 48 dibagi akar 48 dibagi 3. Hasilnya akar 16. Akar 16 berapa hasilnya? 4. 4. Oke. Terus yang C. Akar 240 dibagi akar 5. Berarti akar 240 dibagi 5. Hasilnya akar 48, sorry. 48 kali 5 dibagi akar 5. Ya, berarti sini 48. Sini 48, tadi penjabarannya 16 dikali 3. Hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi kalian hasilkan dulu 240-nya dibagi 5-nya, terus akar dari hasilnya baru kamu sederhanakan lagi. Terus yang E, 6 akar 90 dibagi 3 akar 2. Berarti depannya nih, yang 6 3 akar 2. Berarti 6 dibagi 3, terus yang 90 dibagi 2. 6 bagi 3 hasilnya 2, berarti 2 akar 45. Berarti 2 dikali akar 45 itu 9 dikali 5. Berarti hasilnya 2 kali akar 9 dikali akar 5. Akar 9 berapa? 3. 3. Berarti terus akar
5. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 5. Oke, terus yang nomor 5. Akar 3 dari 81 dibagi akar 3 dari 3. Nah, ini sebenarnya cara pengerjaannya sama nih, sama kayak yang di atas, yang akar 2. Berarti 81 dibagi 3 sama dengan akar 3 dari 27. Nah, kalian cari di pangkat 3. Berapa yang pangkat 3 hasilnya 27? 3. 3. Berarti hasilnya adalah 3. Terus yang C. Akar 3 dari 160 dibagi akar 3 dari 4. Berarti 160 dibagi 4. Hasilnya akar 3 dari 40. Kalau 40 ini kita bisa jabarin. Nah, kalau misalkan tadi itu yang di depan sama, yang di depan tuh hasil dari pangkat 3-nya. Kalau pangkat 3 yang 40 ini 8 dikali 5. Lalu kita bisa pecah. Akar 3 dari 8 dikali akar 3 dari 5. Berarti akar 3 dari 8 berapa? 2, Pak. Berapa yang pangkat 3 hasilnya 8? 2. 2. Berarti 2 akar 3 dari 5. Yang D. Akar 3, 6. Dari 8 dibagi 2 akar 3 dari 4. Berarti kalau ini seperti tadi 6 dibagi 2, lalu akar 3 8 dibagi 4. 6 bagi 2, 6 bagi 2 berapa? 3. Terus yang di belakangnya sisanya akar 3 dari 2. Ini udah nggak bisa dihasilkan. Nah, ini dia terakhir. Oke, yang salah silakan dibetulkan. Oke, kita akan lanjut. Materi di halaman 27 tentang pengurangan dan penjumlahan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, syarat untuk penjumlahan dan pengurangan apa sih? Yang pertama, misalkan ada bentuk A akar B ditambah C akar B. Nah, kalau kalian lihat hurufnya nih di akar-akarnya sama-sama nih. Artinya, dia kalau penjumlahan dan pengurangan itu akarnya di dalam tuh harus angka yang sama. Jadi kalau misalkan kalau angkanya beda gimana yang dalam akar? Dia nggak bisa dijumlahkan. Kecuali nanti untuk kali dan bagi, itu bisa. Kalau di penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa. Jadi caranya tinggal A ditambah C, angka yang ada di luar akarnya tinggal ditambah, lalu di sini tinggal kita tulis akar B. Ini dia sifatnya. Sama dengan pengurangan. Misalkan seperti ini. Berarti tinggal A dikurang C akar B. Ini sifatnya. Contohnya misalkan seperti ini. Ada akar 3 akar 6. Lalu ditambah akar 6. Sama dengan berapa? Nah, kalau dia tidak ada akarnya, maksudnya tidak ada angka di luarnya, ini artinya dia di sininya selalu 1. Kalau dia tidak ada tidak ada angka di depan akarnya. Berarti kita tinggal caranya 3 ditambah 1, di dalamnya akar berapa nih? Dalamnya akar berapa? 6. Akar 6. Berarti tinggal 6. Jadi hasilnya 4 akar 6. 4 akar 6. Seperti ini. Ini contohnya. Misalkan ada 10 akar 8. Dikurang 3 akar 8. Berarti hasilnya 10 dikurang 3 akar 8. 7 akar 8. 7 akar 8. Oke, sampai sini ada yang menanyakan?
Ada yang bertanyakan? Ini masih gampang. Terus bagaimana kalau misalkan dia angkanya berbeda? Misalkan, ambil contoh di halaman 27, nomor 2 yang A. Akar 3 ditambah akar 12. Nah, kalau ini gimana nih? Ya, kalau misalkan berbeda. Berarti kita harus coba dirubah dulu. Yang akar 3-nya masih bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Udah, kita diemin aja. Terus yang di belakangnya, akar 12, bisa kita rubah nggak? Jadi berapa kali berapa? 6 dikali 2. Akar 6 ada nggak hasilnya? Nggak. Coba angka lain. Kali 3. Kalau 3 berapa? 4. 4. 4 ada akarnya nggak? Ada. Ada. Oke, 2. Berarti di sini hasilnya akar 3 ditambah, kita langsung aja hasilnya. Akar 2. 2 akar 2 akar berapa hasilnya? Ini kan 4 dikali akar 3 gini kan. Jadi 3. 3. Berarti kalau misalnya bisa kita jumlahin kan akarnya udah sama-sama angkanya 3 nih. Bisa nggak? Jadi berapa tambah berapa? Kalau di sini nggak ada angkanya, berarti dia akar berapa? Angkanya 1. Berarti 1 ditambah 2 akar 3. 1 ditambah 2 akar 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. 3 akar. Oke. Bercontoh lagi. Akar 48 dikurang 2 akar 27. Kalau seperti ini gimana? Berarti 48-nya kita rubah dulu. 48 berapa? Tadi berapa kali berapa? Ya, 16 kali 3. Oke, 16 dikali 3. Terus yang di 27-nya. Berarti 2, 2-nya kita tetap nih, karena dia nggak berubah kan. Nah, 7-nya berapa kali berapa? 8 dikali 3. 8. 9. 9 dikali 3. Oke, terus yang ini kita hasilin. Berarti kan akar 16 dikali akar 3. Dikali, dikurang 2 dikali akar 9 dikali akar 3. Lalu yang ini hasilnya berapa nih? 4 akar 3. 4 akar 3 dikurang 2 dikali yang ini 3 akar 3. 3 akar 3. Terus ini kita masih harus dijumlahin dulu nih. Berarti 4 akar 3 dikurang 2 dikali 3 berapa? 6 akar 3. 6 akar 3. Terus bisa kita kurangkan. Berarti 4 dikurang 6 akar 3. Berapa hasilnya? Akar 3. Berapa? 4 dikurang 6. 2. 2-nya positif apa negatif? Min. Min. Berarti min 2 2 akar akar 3. seperti ini. Kalau emang dia harus min, ya min. Jangan lupa ditulis nih. Kadang-kadang sepele, cuman kalau lupa ya udah hasilnya beda. Oke, kalau seperti ini. Akar 18 dikurang 8. Berarti 18-nya bisa dirubah jadi berapa nih? 9 dikali 2. 9 kali 2. Ada hasilnya? Ada. Ya, terus kalau 8? 4 dikali 2. 4 dikali 2. Kita hasilin masing-masing. Akar 9 dikali akar 2 dikurang
4 dikali akar 2. Yang di sini jadi 3 akar 2 dikurang 2 akar 2. oke, jadi 3 kurang 2 akar 2. mm, Jadi 1 akar 2. 1 akar 2 atau kita tulis cuman akar 2-nya aja. Cukup. Wah. Kalau di sini mau tulis satunya boleh, atau dia cuma begini doang boleh. Silakan aja. Kalau misalkan seperti ini, berarti mana yang harus bisa kita rubah lagi? Akar 75. Akar 75-nya. 4 akar 5 kita tetap. Lalu akar 75, coba mau dikali berapa? 3. Ya udah coba 75 mau dikali berapa? Dikali 2 kah? Dikali 3 kah? Dikali 4 kah? Yang angka depan sininya bisa jadi ada hasilnya, ada hasil bilangan kuadratnya. 25 dikali 3. Oke, 25 dikali 3. Lalu di sini kita bisa hasil yang 4 akar 5 ditambah akar 25 dikali akar 3. Jadi 4 akar 5 ditambah, ini berapa? 5 akar 3. 5 akar 3. Lalu seperti ini bisa nggak dijumlah? Enggak. Bisa nggak? Udah caranya. Dia sudah tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena di bilangan akar sini dia udah pasti beda. Maka ini hasilnya. Udah. Kalau nggak bisa dijumlah ya udah, biarkan aja. Seperti ini hasil akhirnya. Kecuali nanti kalau untuk kali. Oke, kalau yang penjumlahan ini ada yang menanyakan? Sebenarnya kalau yang kamu lihat di halaman 27, yang di nomor 3, itu kan yang akar 3 tuh. Sebenarnya caranya sama. Kamu tinggal cari yang angka di depannya sini, itu dia merupakan hasil dari pangkat 3. Kamu tinggal dicari aja. Itu misalkan, oke, misalkan contoh deh. Yang 3E. Akar 3 dari 128 ditambah akar 3 dari 54. Nah, sebenarnya caranya sama, tinggal kamu cari aja. Misalkan 128 ini mau dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti hasilnya 64. Kalau 64 ini di pangkat 3 ada nggak hasilnya? Coba berapa pangkat 3-nya hasilnya 64? Ada nggak? 3. 3. 4. 4. Berarti kan ini bisa kita pecahkan. Jadi akar 3 kali 64 dikali akar 3 dari 2. Kalau ini bisa kita hasilkan jadi 4. Akar 3 dari 2. Sama dengan 54. Kalau 54. Berarti kalau misalkan coba dikali 2. Dikali 2 berapa? 27. 27. 3 pangkat berapa yang hasil 27 ada nggak? 3. 3. Berarti bisa kan? Kita begini. Akar 3 dari 2. Berarti hasilnya 3. Akar 3 dari 2. Bisa dijumlah nggak? Bisa. Bisa. Berarti 4, 4 tambah 3 Ya. akar 3 dari 2. 2. Jadi 7 akar 3 dari 2. Seperti ini. Oke, ada yang menanyakan? Sebenarnya kalau penjumlahan dia masih gampang. Kalau yang perkalian. Nah, bagaimana kalau yang perkalian? Kayak perkalian itu dia ada ininya apa? Ada sifatnya, ada beberapa sifat. Yang pertama A di
Kalau dalam matematika dia tidak ada tanda kalinya, berarti dia kalau dia nggak ada tandanya begini sudah pasti dia artinya dikali. Seperti ini. Kalau misalkan A dalam kurung B ditambah C. Nah, dia memakai kalau Miss namanya sifat rainbow. Kenapa sifat rainbow? Karena dia seperti pelangi. Jadi A ini dikalikan dengan B, lalu A ini dikalikan dengan C. Kalau ini nama sifat itu namanya sifat distributif. Kalau dalam matematika disebutnya sifat distributif. Berarti sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Atau misalkan kalau di buku A, B ditambah A dikali C. Seperti ini. Ini untuk yang pertama. Terus kalau misalkan ada lagi yang kayak gini, A ditambah B, terus dalam kurung lagi A ditambah B. Nah, kalau seperti ini gimana? Dia sama seperti nanti ditulis. Harus ditulis. Kalian harus tetap catat. Tapi dicatatnya setelah pembelajaran selesai. Nanti misalkan share. Seperti rainbow, A dulu. Yang A di depannya kita selesaiin dulu. A dikali dengan A, berarti A dikali dengan A, lalu ditambah, karena di sini dia tanda tambah, berarti ditambah A dikali dengan B. Ditambah lalu yang B. Yang B yang A sudah selesai, kita B. Berarti B dikali dengan A ditambah B dikali dengan B. Dia seperti ini. Emang agak ribet, tapi emang begini caranya gitu. Jadi kalau misalkan bisa ditulis sifatnya, oke, kita langsung contoh soal aja. Soalnya kalian sudah belajar sih ini di pertidaksamaan sistem tidak persamaan aljabar kalau nggak salah ini materinya. Kayak misalkan ada lagi, Miss langsung masuk ke akar aja. Misalkan ada 3, terus dalam kurung 2 akar 3 ditambah 3 akar 5. Nah, kalau seperti ini. Berarti yang seperti ini. 3 dikali 2 akar 3 ditambah, lalu 3-nya ke sini. 3 dikali 3 akar 5. Maka hasilnya berapa nih? 3 dikali 2? 6 akar 3. 6 akar 3 ditambah yang belakang 9 akar 5. 9 akar 5. Dia bisa dijumlah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ini hasilnya. Oke, misalkan ambil contoh yang ada di buku paket di halaman 28. Yang A, akar 3 dikali akar 24 dikurang 4 akar 6. Berarti dia sama, kita kalikan dulu seperti ini, yang ini kita kalikan dengan ini. Berarti akar 3 dikali akar 24, karena di sini dia penghubungnya dikurang, maka di sini penghubungnya ikut dikurang juga. Lalu akar 3 dikali 4 akar 6. Lalu yang ini, akar 3, kita karena dia sama-sama akar, kita jadi dijadikan satu aja akar, 3 dikali 24. Terus di sini, karena dia akarnya sama, tapi angka yang di luar akarnya cuma 1, berarti kita pindahkan ke sebelah depan. Berarti 4, akar 3 dikali 6. Seperti ini. Terus kita hasilin, akar 3 dikali 24, berapa? 72. 72 dikurang 4 akar 3 kali 6 18. 18. Terus akar 72 Angka 2.
Yuk, akar 72 berapa? Berapa kali berapa? Tiga enam dikali 2. 36 dikali 2. Terus yang 18? 9 dikali 2. 9 dikali 2. Berarti yang ini, akar 36 dikali akar 2. 36-nya berapa nih hasilnya? Akar dari 36. 6. Nah, berarti 6 akar Kali 2 2. dikurang 4 dikali 3 akar 2. 3 akar 2. Oke, terus berarti 6 akar 2 dikurang 3 kali 4. 4 kali 3, 12. 12 akar 2. Terus bisa dikurang nggak? Bisa. Bisa, jadi bisa nggak? Bisa. 6 dikurang 12 akar 2. Hasilnya Min. min berapa? Min 6 Min 6 akar akar 2. 2. Oke, seperti ini. Lalu contohnya lagi, akar 3 ditambah 4 dikali akar 3 ditambah 2. Nah, kalau seperti ini, berarti dia seperti rainbow yang tadi satu-satu. Akar 3 yang dulu kita selesain. Akar 3 dikali akar 3. Nah, kalau untuk angka yang sama, misalkan seperti ini. Akar A dikali akar A, ini untuk angka yang sama ya, maka dia hasilnya adalah A. Kenapa? Karena angkanya sama, misalkan akar 2 dikali akar 2. Kan kalau 2 dikali 2, 4 kan? Hasil dari 4, 2. Ya kan? Betul nggak? Sama kan angka di sini. Jadi cara gampangnya, kalau akar ketemu akar itu dia akarnya jadi hilang, tinggal angkanya aja. Seperti ini. Berarti kalau yang ini akar 3 dikali akar 3. Sini sudah selesai. Lalu yang akar 3-nya setelah sama akar 3, dia sama 2. Karena di sini penghubungnya ditambah, maka di sini dia juga ditambah. Jadi 2 dikali akar 3. Lalu kita sudah selesai sama akar 3, sama sini 4-nya. Karena di sini dia positif, maka penghubungnya di sini juga positif. Nanti kalau dia negatif, dia penghubungnya negatif. Tinggal diikutin aja. Lalu 4 dikali akar 3. Jadi sama dengan 4 dikali akar 3. Sama dengan 4 akar 3. Lalu yang 4 sama positif 2-nya. Berarti ditambah 4 dikali 2. Kita hasilin. Akar 3 kali akar 3. Berapa tadi? 3. 3. Karena dia bisa langsung. Terus ditambah, yang ini bisa kita hasilkan kan? Betul nggak? Boleh kan? Kan sama-sama akar 3 nih. Jadi hasilnya 6 akar 3. 6 akar 3. Ditambah, sininya 8. Terus masih ada yang bisa dihasilin nggak? Yang 3 sama 8-nya. Karena dia akarnya dia sudah tidak ada temannya, maka kita harus di sini. 6 akar 3 ditambah 3 tambah 8. 11. Maka ini hasil akhirnya. Seperti ini. Oke, kita akan coba lagi. 2 akar 5 dikurang akar 2 dalam kurung, terus
dalam kurungnya lagi 2 akar 5 ditambah akar 2. Nah, dia yang berbeda nih tandanya. Sama seperti tadi, kita kerjakan dulu yang 2 akar 5-nya. 2 akar 5-nya kita proses dengan 2 akar 5. Berarti sama dengan 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Lalu, sudah sama 2 akar 5, dia sama yang belakangnya, sama yang di sini. Berarti ditambah, karena di sini dia si akar 2-nya positif, maka tandanya ditambah. Berarti 2 akar 5 dikali akar 2. Lalu yang depannya sudah selesai. Terus kita bagian belakangnya, min akar 2-nya. Min akar 2 dikali 2 akar 5. Min akar 2 dikali 2 akar 5. Lalu setelahnya kita lagi dengan akar 2. Karena dia berbeda tandanya, di sini min sama plus. Min ketemu plus jadi apa? Min ketemu plus. Min. Min. Nah, berarti akar 2 dikali akar 2. Seperti ini. Tinggal kita hitung. Di sini, 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Akar ketemu akar. Hilangkan. Itu enggak? Pakai sifat yang tadi. Yang A dikali akar A sama dengan A. Berarti tinggal 2 dikali 2-nya ini jangan hilang ya, karena dia bukan A dalam akar. Karena dia di luar. Berarti 2 dikali 2, lalu 5 kali 5, akar 5 kali akar 5, ya berapa Renault hasilnya? Akar 5 kali akar 5. Tidak memperhatikan kan? Akar 5 kali akar 5-nya. Ini loh, akar 5. A. Akar A dikali akar A, akarnya hilang, jadi tinggal angkanya doang di dalam. Nah, tidak memperhatikan kan Renault? Terus ini, 2 dikali 2 akar 5 dikali akar 2. Berarti yang dalamnya sama-sama akar bisa kita kalikan. Berarti 5 dikali 2. Dikurang, ini sama nih. Dua dikali 2 akar 2 dikali 5. Lalu yang ini berapa nih? Akar 2 dikali akar 2. 2. 2. Berarti di sini 2. Kita tinggal hasilkan. Berapa nih Renault? 4 kali 4 kali 5. 20. 20. Ditambah 2 dikali 5. 10. 10. Terus di sini 10. berarti 2 akar 10. Dikurang 2. Lalu di sini ada yang bisa kita jumlahkan? Ada yang bisa kita hitung nggak? Ada Ada sejenis. yang 2 akar 10 dikurang 2 akar 10. Berapa? 2 kurang 2? Jadi 10. No. 2 dikurang 2? No. Ya udah berarti udah habis dia. Udah nggak ada. Oh. Dia jadi sisanya 0. Jadi tinggal 20 dikurang 2. 2. Hasilnya 18. Ini hasil. Ya kalau misalkan dia kasusnya kayak
plus 3 akar 3 dikurang 3 akar 3. Kan kalau kita kurangkan berarti 3 dikurang 3 akar 3 kan. Kalau kita hasilkan bakal jadi 0 akar 3. Nah, kalau 0 akar 3 ini ya berarti dia sama dengan 0. Udah deh, dia nggak ada sisanya, hasilnya 0. Jadi kalau misalkan dalam begini, kalau udah hasilnya 0, kita bisa abaikan aja. Atau kita tulis di sininya 0. Plus 0. Begini. Seperti itu. Biar nggak kalian bingung ini deh. Nah, di sini berarti ditambah 0 dikurang 2, hasilnya 18. Nih, tugas untuk kalian di hari Selasa dan juga Rabu. Tugasnya tidak perlu dikumpulkan, kita akan bertemu di minggu depan hari Selasa. Seperti ini jam 9.30. Kita akan bahas sama-sama. Latihan 7 sampai 8 ya. Iya, di screenshot dulu aja atau nggak ditandain di bukunya. Jadi besok Miss tidak upload tugas lagi, kalian lanjutkan aja tugas hari ini. Ini kan untuk Selasa dan Rabu. Jadi waktu kalian seminggu. Nggak ada alasan minggu besok kalau misalnya belum selesai ya. Tugas ini misalkan ambil nilai, jadi kerjakan dengan baik-baik. Kalau emang kalian masih bingung, coba cari caranya di YouTube. Banyak caranya, karena atau enggak kalian simak di contoh-contoh di buku. Oke, ada yang menanyakan? Untuk contoh-contoh soal hari ini, nanti misalkan upload PowerPoint-nya di Google Classroom, kalian tinggal salin ya, harus dicatat. Oke. Maksudnya ini catat yang jawabannya sama itu yang latihan 7. Ini loh soal-soal yang tadi kita udah pelajarin. Kita contoh-contoh soal ini. Nanti kalian catat di buku tulis. Kan tadi kami sebelum suruh kalian catat kan, karena keterbatasan waktu. Nanti yang kalian catat di buku tulis. Sambil kalian untuk mengerjakan tugas hari ini. Ya. Baik, Miss. Oke.
Terima kasih sudah hadir di pembelajaran hari ini. Dan sebagai penutupnya, Renot. Doa penutup. Doa mulai. Tuhan, terima kasih misalnya telah